Shalom, salam kemenangan buat setiap kita. Saudara, di akhir zaman ini saya percaya Tuhan juga sedang menyatakan sekali lagi lawatan terbesar di akhir zaman. Tapi Tuhan juga butuh yang namanya pasukannya yang sedang bergerak, pasukannya yang akan terus bergerak mengikuti irama seritme dengan hati Tuhan. Nah, saudara sekalian, izinkan saya untuk sharingkan firman Tuhan ini, biar ini menjadi pembekalan buat setiap kita. Identitas kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai pasukan di akhir zaman. Alkitab bilang di Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kisah ini di mana hari itu Simon mendapatkan pewahyuan, mendapatkan rema. Yesus bertanya kepada semua para muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Kita perlu yang namanya kita mintakan Tuhan dalam hidup kita ini pewahyuan atau rema. Supaya kita bisa mengerti, kita bisa mengenal pribadi Tuhan, kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita bisa menangkap apa yang menjadi esensi kerajaan surga yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saudara dan saya. Kita perlu pengenalan. Hari itu para murid menjawab, ada yang bilang Yeremia, Yohanes Pembaptis. Tetapi waktu Simon menjawab, engkau adalah Mesias. Tetapi hari itu Simon bilang, engkau adalah Mesias. Dan Yesus pun merespon, bukan dari manusiamu yang kau mengatakannya itu. Tetapi roh Tuhan, Bapa di surga sendiri yang mewahyukannya. Saudara, saya percaya hari itu rema yang Simon terima, yang dimana dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan Tuhan bilang itu adalah pewahyuan dari Bapa di surga. Saya percaya itu adalah pengejaran. Pengejaran hidup si Simon hari itu kepada pribadi Yesus. Yang dia meninggalkan segala sesuatunya. Dia tinggalkan semua pekerjaannya. Dia mau mengikut Tuhan hari itu. Dan dia bukan cuma mau mengikut Tuhan hanya sebatas dia mengenal atau sebatas dia mengikut. Tetapi dia mau punya pengenalan lebih dalam lagi. Dia mau punya kerinduan hatinya, mau kenal siapa Tuhan itu. Tanpa sadar di dalam pertanyaan yang Tuhan Yesus hari itu ajukan kepada para murid. Simon dalam kendali kuasa Roh Kudus, dia mendapatkan pewahyuan. Dan saya percaya setiap hidup kita punya yang namanya pengejaran akan Tuhan itu harus kita terus kerjakan dengan yang namanya konsisten. Dengan yang namanya terus menerus. Sampai suatu waktu rema firman Tuhan, pewahyuan itu akan Tuhan singkapkan kepada hidup saudara dan saya. Begitu kita punya yang namanya rema pewahyuan, maka kita punya yang namanya hati kita ini. Bahkan punya yang namanya hidup kita ini diubah. Diubah. Nasib saudara dan saya diubah. Hari itu Simon diubah namanya menjadi Petrus. Engkau bukan lagi Simon. Simon artinya bulu yang goyah. Ada kegoyahan, ada sesuatu yang menjadikan hidupnya itu begitu banyak kegoyahan. Tetapi waktu Yesus menubuatkan, waktu Yesus mengucapkan engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh. Hari itu saya percaya Simon mendapatkan satu mandat yang baru sebagai Petrus, batu karang yang teguh. Lalu bukan cuma itu. Alkitab bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa aslinya eklesia atau pasukannya. Pasukan yang bergerak.
pasukan yang dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pasukan yang bergerak seirama dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa, saya percaya begini saudara. Setiap kali kita punya pengenalan akan Tuhan, lalu Tuhan ubah setiap destiny kita untuk menjadi destiny ilahi. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kita akan terhisap menjadi pasukannya yang bergerak dengan yang namanya, Alkitab bilang begini. Waktu kita dikatakan, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai. Kita punya musuh, kita punya sekali lagi peperangan yang harus kita lakukan, yaitu apa? Alam maut. Apa itu alam maut? Alam maut itu bicara tentang segala sesuatu yang ujungnya memotong destiny hidup saudara dan saya. Alam maut itu bicara tentang sesuatu yang mematikan manusia roh kita. Alam maut itu bicara tentang apa? Segala sesuatu yang datangnya dari kuasa kerajaan kegelapan untuk menghentikan langkah pelayanan hidup saudara dan saya. Alkitab bilang alam maut tidak akan menguasainya. Asalkan hidup saudara dan saya, kita menjadi pasukan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kita tahu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab bilang kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ada begitu banyak kunci yang Tuhan mau bukakan, yang Tuhan mau berikan kepada hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi dan untuk menyatakan sekali lagi, setiap kali kita berdiri di kota, di tempat, di daerah, dimanapun kita berada, ada open heaven, ada surga terbuka. Karena di mana ada firman Tuhan mengatakan, saya dan saudara kita sebagai pasukan Tuhan, kita membukakan tingkap-tingkap langit surga dengan kunci-kunci kerajaan surga. Maka kerajaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah dalam hidup saudara dan saya, bahkan di kota di mana kita tinggal. Saya berdoa, biar dari tempat ini, mari jadilah pasukan Tuhan yang memiliki pewahyuan, yang memiliki kunci-kunci kerajaan surga untuk kita pakai di akhir zaman ini. Jadilah kuat. Shalom.